Shalom, salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita melimpah memenuhi hati dan kehidupan saudara semua. Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Sebab itu, kami mahu menaikkan syukur di hadapan-Mu atas segala anugerah pemberian-Mu di dalam hidup kami. Berfirmanlah melalui hamba-Mu ini untuk menyatakan isi hati-Mu kepada kami yang akan menjadi terang di dalam hidup kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan pada hari ini adalah tentang tugas dan panggilan suami. Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian, bab yang ke-12, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20, tetapi hanya ayat 13 saja yang akan dibaca. Firman Tuhan berkata, "Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, Hawa tidak dicipta dari tulang kaki, supaya istri tidak menjadi hamba suami. Hawa tidak dicipta dari tengkorak kepala, supaya istri menghormati dan tidak menguasai suami. Hawa dicipta dari tulang rusuk, agar istri menjadi penolong, bahkan pelindung hati suami. Namun, secara seimbang, seorang istri sangat memerlukan kasih sayang dan perlindungan suami yang menjaganya, dan seorang suami akan melindungi dan membela istrinya mati-matian hanya jika dia menyadari bahwa si istri adalah bagian tidak terpisahkan dari hidupnya. Saudara, ketika bahaya kelaparan mengancam hidup keluarganya, Abram membawa keluarganya ke Mesir. Namun, betapa mengejutkan sikap Abram, suami Sarai. Ketika bahaya mengancam, dia malah berlindung di balik Sarai. Dia meminta Sarai tidak mengaku sebagai istri, tetapi sebagai adiknya. Walaupun memang benar, Sarai bukan hanya istri Abram, tetapi juga saudara sepupunya. Dia meminta Sarai berbuat demikian karena takut. Sarai itu sangat cantik. Apabila Firaun tertarik melihatnya dan hendak mengambilnya sebagai gundik, maka Abram boleh dibunuh. Saudaraku di dalam Tuhan, sehebat, sekaya, dan sepopuler manapun seorang suami, yang penting dan diharapkan istri ialah dia dapat melindungi diri dan keluarganya. Sebab itu, dia tidak boleh hanya bergantung pada kemampuannya sendiri. Bayangkan orang sehebat Abram yang digelar bapak orang beriman pun boleh melarikan diri dari tugas dan panggilannya sebagai ketua keluarga. Oleh itu, ingatlah bahwa kekuatan sejati seorang ketua keluarga bukan letaknya pada dirinya sendiri, tetapi melalui persekutuannya yang akrab dengan Tuhan, yaitu iman. Adakah Anda juga memilikinya? Saudara, seorang suami mesti hebat tidak hanya di tempat umum, tetapi justru hebat bagi anak dan istri. Kiranya diberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau sudah berfirman, tanamkan di dalam setiap hati dan kehidupan kami, agar dapat menjadi dasar bagi kami
khususnya yang bergelar suami, untuk melaksanakan tanggung jawab kami sebagai pemimpin dan pelindung bagi keluarga kami. Berkati keluarga, saudara, dan teman-teman kami, jaga dan lindungi mereka. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya percaya Roh Kudus akan terus menolong kita untuk memahami renungan yang sudah dikongsikan hari ini. Bertemu lagi di renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.